Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Nia Utami. Jadi di video hari ini aku mau bahas tentang education lagi ya. Tentunya ini masih berhubungan tentang jurusan pendidikan bahasa Inggris. Jadi aku mau bahas tentang mata kuliah yang ada di jurusan pendidikan bahasa Inggris. Nah mungkin buat kalian nih para maba ataupun yang masih di semester awal gitu kan, kalian tuh kan kayak belum dapat gambaran tentang mata kuliah ini tuh bagaimana sih kak, ataupun mata kuliah ini tuh susah nggak sih. Nah kayak gitu. Jadi aku akan bahas di video yang satu ini, makanya stay tune terus ya. Well, langsung aja. Jadi di sini aku udah pegang transkrip nilai aku. Di sini juga udah lengkap banget mata kuliah yang udah aku laluin beserta nilai-nilainya. Aku nggak akan sebutin ya ke kalian, tapi aku akan lebih ke ngejelasin tentang mata kuliah ini satu-satu tuh kayak gimana, kayak gitu. Ini memang banyak banget ya total semua mata kuliahnya. Kayak ini kan udah sampai aku lulus kayak gitu kan. Jadi aku mau bahas secara garis besarnya aja biar kalian punya gambaran tentang mata kuliah yang aku sebutin di sini. Oke, jadi kalau di dalam jurusan pendidikan bahasa Inggris itu kita kan punya mata kuliah umum, kemudian ada mata kuliah yang memang wajib kayak gitu ya, yang kayak memang tentang jurusan kita gitu deh. Nah di sini aku mau bahas yang pertama itu adalah aku ada belajar tentang PKN. Nah jangan bilang bahwa kayak emangnya kalau di bahasa Inggris kita nggak belajar ilmu bahasa Inggrisnya doang ya gitu kan. Padahal di sini memang mata kuliah umum tuh banyak banget gitu. Meskipun SKS-nya itu kadang 2 ataupun 3. Ini juga penting sih menurut aku ya, meskipun mata kuliah umum kalian juga harus tetap ngikutin kelasnya kayak gitu. Dan biasanya dosen-dosennya itu bukan dari dosen prodi kalian. Biasanya mereka itu dosen dari jurusan yang lain gitu ya. Iyalah, karena mereka juga mengajarnya mata kuliah umum kayak gitu. Bisa jadi itu yang dosen jurusan di program studi IPS masuk ke kita kayak gitu. Kemudian ada pengantar pendidikan. Nah kayak ini nih, di awal banget dapetin kayak ini. Memang kita tuh karena konteksnya pengen jadi guru kan ya, pengen disiapkan untuk jadi guru nantinya, makanya ada istilah pengantar pendidikan. Kayak istilah pendidikan tuh kayak gimana sih atau apa gitu. Jadi belajarnya tuh di mata kuliah ini. Terus juga ada mata kuliah pendidikan agama. Nah, pendidikan agama ini tentu aja penting ya. Jadi kayak kalian kalau belajar bahasa Inggris tanpa agama itu kan pincang gitu kan. Jadi memang ada mata kuliah agama. Jadi dosennya itu memang yang lulusan agama juga. Dan ini menurut aku lumayan seru ya, mata kuliah pendidikan agama. Kemudian di sini ada ilmu sosial budaya dasar. Nah, ini aku lupa juga nih ya tentang apa, tapi pokoknya membahas tentang ilmu sosial kayak gitulah intinya. Kemudian ini ada belajar dan pembelajaran. Nah di sini kan konteksnya karena teaching itu tadi, kan aku bilang di awal bahwa kuliah jurusan ini nggak hanya menekankan tentang jurusan kita bahasa Inggris, tapi pendidikannya tuh banyak. Nah kayak gitu. Jadi karena di sini ada belajar dan pembelajaran, memang kita tuh harus memahami gitu loh tentang istilah belajar dan pembelajaran, karena kita tuh membelajarkan siswa kita. Makanya ada istilah mata kuliah belajar dan pembelajaran. Kemudian yang mata kuliah umum lainnya itu ada ilmu kealaman dasar. Nah ini belajar IPA-IPA kayak gitu. Ya ada memang. Dan ini SKS-nya juga lumayan ya. Ada 3 SKS kayak gitu mata kuliahnya. Kemudian di sini juga ada listening for general communication. Nah ini masih umum banget, tapi kalian akan shock di awal karena sebelumnya kan mungkin nggak punya experience ataupun apa hal-hal terkait gitu kan. Mungkin cuma dapatnya listeningnya pas SMP. Tapi di sini listeningnya bener-bener yang dengerin banget kayak gitu. Kita dilatih terus nih, nggak ada istilah kayak kamu maju presentasi atau apa. Memang bener-bener mata kuliahnya listening, ngisi soal, listening, ngisi soal kayak gitu. Kemudian di sini ada speaking for general communication. Ini juga masih sama. Ini masih umum, kalian disuruh ya speaking dong tentunya. Ya biasanya sih awal-awal masih yang kayak perkenalan ataupun apa ya, umum-umum gitu deh yang digunakannya. Kayak itu harus bisa semua ya? Enggak juga kok, tapi kalau kamu latihan pasti bisa kok di mata kuliah ini. Kemudian di sini juga ada reading for general communication. Nah, di sini kalian harus baca dong gitu kan. Jadi memang kita tuh banyak dikasih artikel, banyak dikasih bahan bacaan sama dosen. Kita tuh memang baca. Memang banyaknya tuh di kelas dan kita memang disuruh baca. Ya namanya juga reading, ataupun itu kayak jawab soal gitu kan, dari hasil kita tuh reading. Nah, di mata kuliahnya kayak gitu ya. Kemudian ini ada writing for general communication. Di awal-awal itu kan writing itu kan nulis ya, sedangkan grammar kita itu pas waktu maba itu belepotan banget. You cannot lie, kalian tuh nggak bisa grammar gitu loh. Dan itulah faktanya. Jadi ketika disuruh writing,
ya kita agak-agak gimana, bahasa Inggris itu kayak masih Indo-English gitu loh, bukan yang Inggrisnya bagus gitu. Kemudian di sini juga ada sentence structure. Wah, ini mata kuliah yang sempat bikin aku down juga karena shock, karena aku juga I'm not that familiar with grammar. Jadi pas ikut kelas ini mata kuliahnya aku kurang memuaskan ya nilainya gitu kan, karena memang aku juga nggak paham gitu loh. Karena di sentence structure ini kalian belajar grammar banget, meskipun bagi mereka tuh mudah gitu kan, kayak dikasih buku tentang grammar, kalian tuh harus isi gitu loh. Jadi tuh dosennya nggak akan jelasin gitu, kayak ini tenses ini bakalan gini, ini penggunaannya kata ini, enggak. Benar-benar belajar mandiri gitu loh guys, tentang memahami sentence structure itu sendiri. Karena strukturnya itu kan struktur kalimat tuh udah nggak lagi yang kayak satu persatu gitu, memang udah blok, harus tahu tentang grammar yang ada di sentence structure ini. Kemudian lanjut lagi, di sini ada speaking for particular purposes. Jadi biasanya tuh kan kalau yang di awal-awal itu speakingnya kan bener-bener yang masih general. Kalau ini udah ada tujuannya gitu, kita ngomongnya tuh entah itu dalam di suatu tempat atau apa. Jadi speaking for particular purpose itu kayak kita ngomongnya ada tujuan sesuatu yang mau disampaikan kayak gitu. Lanjut lagi, di sini ada academic reading. Nah, kalau academic reading ini yang awalnya kita kayak masih umum-umum, sekarang readingnya itu udah, ini kan udah naik di semester gitu kan, jadi readingnya juga udah mulai spesifik gitu. Jadi readingnya tentang bahan-bahan yang berbau akademik kayak gitu. Biasanya sih jurnal, pendidikan atau apa kayak gitulah. Lanjut lagi, ini ada paragraph writing. Nah, ini paragraph writing lumayan susah nih. Ya, aku juga dapat paragraph writing dimana udah writingnya kurang bagus gitu kan. Terus ini paragraph itu kan konteksnya banyak ya, kalian juga harus tahu gitu loh istilah dalam paragraph writing itu seperti apa sih penulisan yang benar. Ya kalian juga harus punya skill buat nulis gitulah sampai bagus kayak gitu. Nah, ini ada juga TOEFL training. Nah, ini aku nggak tahu kenapa posisinya di atas, padahal aku ngambil mata kuliahnya tuh udah mau itu ya, sambil aku PKL gitu deh, aku ngambil mata kuliah TOEFL-nya, karena itu persiapan buat kalian sidang itu kan, sidang skripsi kalian harus punya TOEFL kayak gitu. Kemudian lanjut lagi, ini ada Introduction to Linguistic. Ya ampun, ini mata kuliah yang benar-benar challenging banget, karena setelah sentence structure kalian akan lanjut ke sini. Ini lebih berat karena kalian belajar tentang ini cara bacanya, homophone lah, atau istilah-istilah sinteks lah, atau apa, pokoknya tuh di sini linguistiknya. Wah, keren banget kalau kalian bisa gitu. Karena aku ngerasa diri aku tuh nggak ada keren-kerennya di bidang linguistik ini sendiri gitu. Pokoknya challenging banget ya, susah. Ya, kalau bisa bilang ini susah. Lanjut lagi, ini ada mata kuliah Cross Culture Understanding. Nah, ini mata kuliah yang seru nih. Aku seneng karena kita belajar tentang culture. Biasanya mereka tuh mengaitkan tentang culture-nya orang di sana, mulai dari table manner, mereka makan tuh seperti apa, kemudian adatnya orang-orang sana tuh kayak gimana gitu kan. Nah, itu kan kadang-kadang berseberangan tuh sama adatnya Indonesia. Nah, kita tuh belajar itu. Nah, itu seru banget gitu. Kita seringnya juga disuruh presentasi kan, lebih ke kalau di negara ini mereka tuh kayak gini. Nah, kayak gitu dia cara belajarnya. Kemudian ini ada TOEFL methodology. Ini ada teaching English for foreign language. Kita itu diajarin gimana sih ngajar bahasa Inggris kepada orang asing. Nah, kayak gitu. Intinya sih dalam bidang mengajar, tapi ini berbahasa Inggris kayak gitu. Jadi di TOEFL ini aku seneng, nilai aku juga lumayan bagus nih, karena aku senang mata kuliah yang TOEFL kayak gitu loh. Kemudian di sini udah mulai ke listening for academic purposes, dimana materi listening kita udah spesifik. Jadi kita kayak mata listeningnya itu udah menjurus ke bidang akademik juga. Ini juga ada speaking for academic presentation, kemudian ada academic extensive reading. Pokoknya tuh udah lebih menjurus gitu ke bidang akademik. Kemudian di sini ada Introduction to Literature. Nah, ini favorit aku juga karena kita itu bahas tentang literature. Kalau kalian belajar tentang literatur ini pasti yang kayak bahas tentang puisi. Kalian juga pasti kenal sama istilah Shakespeare. Wah, ini keren banget nih bahas tentang ini. Aku juga ingat kami disuruh bikin video gitu tentang membaca puisi, tapi tentunya yang bagus. Harus outdoor dan segala macam. Ini senang aku mata kuliah ini karena belajar tentang sejarah orang Inggris kayak gitu loh, tentang literaturnya. Kemudian ini di sini juga ada tentang poetry. Nah, poetry ini dia itu misah gitu kan.
biasanya kan ada di dalam literatur ya, tapi kalau di sini poetrinya misah dan kami itu memang harus membacakan puisi dengan baik dan benar, tapi puisinya dalam bentuk bahasa Inggris. Emangnya puisi bahasa Inggris tuh beda ya sama puisi yang ada di Indonesia? Iya beda, karena cara bacainnya tuh bagaimana cara kamu ngerasain feel-nya buat bacain puisi itu. Pokoknya seru nih mata kuliah yang satu ini. Kemudian ada teknik in TEFL. Nah ini juga salah satu favorit aku, karena kalau yang di bidang-bidang teaching gitu, aku punya interestnya di situ gitu. Ketika itu diajarkan dalam bahasa Inggris, seru deh pokoknya. Oke, sekarang ini ada ELT curriculum. Nah ini nih bahas tentang silabus RPP tapi dalam bahasa Inggris. Ini juga salah satu mata kuliah yang cukup challenging karena aku nggak punya pengalaman ya di bidang silabus, RPP dan segala macam, tapi kita disuruh bikin ini dan itu dalam bahasa Inggris juga biasanya. Jadi ELT curriculum lumayan menantang gitu ya. Well, sekarang kita lanjut lagi ya. Memang kayaknya asik banget gitu, kayak aku ngerasa recalling back my memories gitu kan ketika aku in the college life. Jadi di sini ada academic debate, ini sama kayak yang speaking tadi karena udah menjurus ke akademik. Kemudian ada essay writing. Jadi ada essay writing ini udah mulai berat nih, kayak kalian tuh harus nulis, tapi ini tentang esai. Esai itu beda ya, ini udah menjurus ke kayak skripsi kayak gitu deh. Jadi kita nulis esai kayak gitu, tapi ini kayak agak cuma beberapa lembar gitu sih. Tapi untuk bahasanya itu kayak udah menjurus ke arah-arah pengen skripsi kayak gitu. Jadi essay writing ini cukup berat sih menurut aku. Kemudian di sini ada sosiolinguistik. Nah, di sini membahas kayak bahasa tapi dikaitkan dengan sosial. Nah, linguistik itu kan tentang belajar tentang ilmu bahasa ya. Jadi dalam istilah sosial kita tuh kayak gimana gitu. Jadi sosiolinguistik tuh kayak gitu. Kemudian ada language assessment. Nah, language assessment ini adalah ya tentu aja tentang assessment, yaitu tentang soal-soal. Kita belajar tentang itu di sini. Seru juga nih kalau language assessment, kalian juga ada ngitung-ngitung apa gitu, yang ya hitungan-hitungan dalam soal. Nah kayak gitu. Kalian juga belajar tentang aplikasinya language assessment. Kemudian di sini ada ELT for young learners. Nah di sini yang seru juga, dimana kalian harus belajar tentang gimana sih ngajar bahasa Inggris untuk anak kecil. Jadi nggak hanya ngajar untuk dewasa, kalian juga belajar tentang gimana sih ngajar untuk anak kecil kayak gitu. Seru kok mata kuliah ini. Kemudian ini udah mulai mau berat juga ya. Ini belajar tentang research paper. Jadi research papernya kayak kita tuh mau bikin apa nantinya, mau penelitian seperti apa. Nah ini udah mulai berat nih, karena arah-arahnya itu kita memang udah mau ke tesis kayak gitu. Ya kan kita bikin proposal kan pengen pengajuan buat sidang, buat bikin skripsi kayak gitu. Jadi di dalam research paper ini memang agak kaget-kaget sih di awalnya, karena ini mata kuliah ibaratnya pengantar ya buat yang di atas-atasnya setelah itu kayak gitu. Jadi lumayan challenging juga nih kalau yang namanya mata kuliah research paper. Kemudian ada mata kuliah English Syntax. Wah, kalau bicara tentang English Syntax ini memang cabangnya dari linguistik gitu deh. Aku nggak terlalu paham kalau udah yang berbau-bau linguistik nih, sorry to say banget. Kemudian di sini juga ada psycholinguistik, membahas tentang psikologi tapi juga bahasa. Kemudian ada translation. Nah ini translation nih susah-susah gampang ya, karena kita itu belajar tentang gimana sih mentranslatekan dari Indonesia ke Inggris, Inggris ke Indonesia. Di sini bukan kayak menerjemahkannya versi bahasa Indonesia yang kayak English Google gitu. Kita benar-benar dikasih ilmunya gitu loh, cara terjemahin pakai cara yang kayak gini, terus gini gitu. Jadi mata kuliah translation ini penting nih buat kalian yang memang punya minat di bidang translation nantinya atau pengen jadi translator. Jadi menurut aku kalian harus simak banget nih mata kuliah translation ini. Kemudian di sini juga ada research on English language teaching. Jadi ini tentang mata kuliah research di mana kita itu membahas tentang di lingkungan mengajar. Jadi kalau kalian mau penelitian tentu aja kita harus di bidang pendidikan kayak gitu. Jadi nggak ada istilah penelitian di bidang di luar itu, karena kalian itu anak pendidikan semua kayak gitu. Kemudian ada mata kuliah writing research proposal. Nah kan setelah ada research design itu tadi udah ada rancangan, barulah nih kita disuruh nulis proposal. Dan ini susah, aku ngulang saking susahnya, karena emang hal-hal yang berbau dengan tesis dan segala macam rentetannya itu susah. Yes, aku akan bilang itu lumayan ya. Kemudian ada pragmatics, ini juga salah satu cabang dari linguistik ya. Pokoknya yang hal-hal kayak gini nih susah banget. Sorry banget ya, susah. Nah, kalau yang di sini ada mata kuliah drama. Nah, drama ini seru banget. Aku bisa bilang ini bahkan kami dramanya itu memang drama yang sampai jual tiket.
ditonton sama orang-orang, nah kayak gitu. Dan ini serunya karena kita working in team dan kita memang main drama, bukan yang drama bohongan kayak gitu, bukan yang kayak dramanya cuma bikin video atau apa. Dan ini memang benar-benar kami tampil di panggung dan benar-benar seru banget daripada drama. Lanjut lagi, ini ada statistik in educational research. Ini susah karena kita belajar tentang ilmu statistik tapi dalam hal untuk menghitung itu loh, research design kita, kayak rancangan proposal kita tuh kan itu pasti udah ada kayak kita mau gunain rumus ini, kita mau gunain ini. Nah, statistik tuh belajar kayak gini. Jadi kalian akan membahas tentang ngitungnya tuh pakai kualitatif, pakai kuantitatif tuh seperti apa, hitungannya tuh perkaliannya kayak gimana. Nah, ini susah juga nih karena ada hitungan. Nah, jangan kalian pikir kita itu belajar di bahasa Inggris nggak akan ketemu dengan hal-hal yang berbau matematika. Nah, di statistik ini kalian akan belajar tentang itu. Lanjut, ini udah mau yang terakhir juga, ada business correspondence. Ini mata kuliah pilihan sih ya, tapi kalian bisa ambil kalau pengen cari tahu gitu kan ilmunya lebih lagi. Ini tentang surat menyurat gitu yang ada di perkantoran. Lanjut ada perkembangan peserta didik. Nah, udah lama kan kita nggak bahas tentang itu ya, setelah sekian rentetan mata kuliah yang banyak itu tadi, kita udah lama nggak nemuin mata kuliah umum yang menyangkut pendidikan. Nah, ini nih ada nih perkembangan peserta didik, dimana kita itu harus memahami peserta didik kita tuh seperti apa. Nah, belajarnya kayak gitu. Kemudian ada profesi kependidikan. Nah, ini berkaitan dengan guru sih. Nah, kayak gitu mata kuliahnya, profesi pendidikan. Oke, kemudian di sini juga ada literary work. Ini tentang bahas masih tentang kayak literatur gitu lah, tapi lebih ke kerjaan tentang literaturnya itu sendiri. Lanjut, kemudian ada material design. Nah, ini seru juga nih, dimana kita harus membuat salah satu mungkin aplikasi ataupun bahan ngajar, tapi dengan bahasa Inggris tentunya. Dan juga ini harus dibuat semenarik mungkin karena ini adalah materi yang akan kalian apply pada saat mengajar di dalam kelas. Lanjut, di sini ada mata kuliah bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini juga lumayan kok, kalian belajar tentang bahasa Indonesia, seru kok. Kemudian ada ILT multimedia. Nah, jangan kalian pikir kita bahasa Inggris nggak belajar tentang teknologi. Nah, di sini nih multimedia kita belajar tentang gimana sih buat animasi, gimana belajar tentang pembelajarannya menggunakan PowerPoint atau apa gitu. Pokoknya ada istilah multimedianya, ada blog atau apa kayak gitu. Kemudian ada micro teaching. Nah, micro teaching ini udah mata kuliah mau ujung-ujung mata kuliah yang akan menyambut kalian untuk praktek kerja lapangan nantinya gitu kan. Kemudian ini micro teaching kayak ya cara-cara mengajar atau apa, ini kita masih mengajarnya di depan kelas teman-teman kita sendiri. Kita jadi gurunya di situ gitu. Sebelum kita terjun ke lapangan langsung. Bagus juga sih mata kuliah ini gitu kan, kayak bekal kita buat turun ke lapangan nantinya. Lanjut lagi, di sini ada teaching practice. Nah, teaching practice inilah mata kuliah dimana kita tuh benar-benar turun ke lapangan buat ngajar di sebuah sekolah yang memang udah disepakati oleh sekolah kita buat menempatkan kita di situ, dan kita mengajar selama kurang lebih 6 bulan ya. Biasanya juga udah awal dari itu juga udah ditarik kok sama sekolah kita gitu. Yang jelas kita punya pengalaman ngajar gitu loh pas kita PKL, pas kita praktek kerjaan lapangan itu sendiri kayak gitu. Seru nih kalau namanya teaching practice. Kemudian ada KKN. Nah, KKN ini biasa lah ya, kalian juga pasti udah tahu kerjaannya ngapain gitu. Kemudian ini ada seminar research design. Ini udah mata kuliah terakhir juga menyambut kalian mau skripsian, dimana kalian harus seminar proposal di depan dosen kalian. Nah, di sini kalian mungkin nanya, Kak, itu boleh pakai bahasa Indonesia nggak sih? Jawabannya no. Kita harus full English. Kalau memang nggak tahu kalian harus belajar, kayak kalian shock gitu ya di awal kalian mempromosikan proposal kalian tuh akan seperti ini, penelitian kalian tuh akan seperti ini, dan itu bakal banyak banget revisinya dari dosen. Terus kita juga dibenerin gitu loh pemilihan katanya atau apa. Pokoknya ini momen yang cukup mendebarkan juga yang namanya seminar proposal. Keren. Kemudian yang terakhir mata kuliahnya adalah tesis. Tesis itu adalah skripsi. Jadi skripsi ini nilainya ada 4 sih ya, tapi memang bener-bener bebannya tuh paling besar. Anggap aja itu adalah mata kuliah penutupan buat kalian, dimana untuk mengakhiri kisah sarjana kalian gitu kan di jurusan ini. Bener-bener aku sempet nggak bisa tidur berapa hari ngerjainnya juga, bener-bener perjuangan banget. Ini mata kuliah yang terakhir, dan mungkin ya kalian juga nanya lagi, ini boleh nggak sih Kak pakai bahasa Indonesia? Enggak sayang, jawabannya enggak. Jadi bener-bener full English semua. Terus mungkin ada yang nanya, Kak ini ada yang nggak lulus nggak sih? Terus karena apa? Terus solusinya kayak gimana gitu kan? Jadi kalau untuk bicara nggak lulus sih ada, mungkin nilainya kurang kayak gitu.
Cuma mereka tuh dikasih kesempatan lagi buat ngulang. Ya itulah karena alasannya mereka tuh kurang benar gitu kan caranya, ataupun melakukan kesalahan yang fatal, ataupun melakukan kesalahan dalam berkas, atau ya kayak gitulah. Pokoknya bisa menyebabkan kalian tuh nggak lulus gitu. Oke guys, aku rasa itu ya untuk review tentang mata kuliah yang ada di jurusan pendidikan bahasa Inggris. Semoga itu bisa jadi referensi ya buat kalian yang mungkin belum tahu tentang mata kuliah ini seperti apa dan apa. Sorry banget nih, ini panjang banget karena memang mata kuliahnya tuh sebanyak itu untuk sepanjang semester yang udah aku tempuh untuk mendapatkan gelar S1 ya guys. Jadi buat kalian tetap semangat yang memang udah kuliah di jurusan ini ataupun pengen kuliah di jurusan ini. Jadi semoga kalian semua bisa lancar-lancar terus dalam hal kuliahnya. Sekian dulu untuk videoku hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen videoku yang satu ini ya. See you again.